Bismillahirrahmanirrahim. Seorang tokoh yang luar biasa yang menjadi tokoh kontroversial sampai saat ini ya. Kita ingin tahu siapa sebenarnya beliau ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Yang jelas beliau lahir pada tahun 661 dan wafat pada tahun 728 ya. Rahimahullahu taala. Beliau namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam ya, dan seterusnya sampai pada bin Abdullah ibn Taimiyah al-Harrani. Jadi namanya Ahmad bin Abdul Halim ibn Taimiyah. Adapun gelar beliau Taimiyah, maka disebutkan bahwasanya kakeknya yaitu Muhammad bin al-Khadir, kakek yang kelima, suatu hari berhaji dan dia melewati suatu jalan di kota namanya kota Taima. Maka dia melihat ada seorang anak kecil di sana, anak kecil perempuan, anak kecil di sana. Tatkala dia pulang ke rumahnya setelah haji, dia dapati istrinya melahirkan ya seorang anak perempuan, maka dia dipanggil ya Taimiyah, ya Taimiyah, ya. Dinisbahkan kepada kota Taima yang dia lewati tatkala haji ya. Maka ada yang mengatakan dinisbahkan kepada salah satu dari nenek mereka ya Taimiyah ya, kakek mereka disebut Ibn Taimiyah. Ya, wanita ini akhirnya punya anak digelari dengan Ibn Taimiyah. Adapun keluarga beliau rahimahullahu taala, maka keluarga yang penuh dengan ilmu. Kakek beliau ya, yaitu Abdus Salam Abul Barakat ya. Beliau salah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Di antara bukunya yang terkenal adalah Muntaqa min Akhbaril Mustafa yang disyarah oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Nailul Autar itu adalah syarah dari kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh kakeknya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, disyarah oleh Al-Imam Syaukani dengan buku yang ma'ruf yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya kitab Nailul Autar. Demikian juga bapak beliau Abdul Halim ya, setelah kakek Ibn Taimiyah meninggal, maka dia pun yang mengajar, melakukan program ajar mengajar ya dari ulama mazhab Hambali. Baru kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ya, maka guru beliau sangat banyak. Di antaranya bapak beliau, dan disebutkan bahwasanya guru beliau lebih dari 200 guru. Lebih dari 200 apa? Guru. Yaitu beliau belajar luar biasa, guru ini sampai lebih dari 200 guru. Adapun murid-murid beliau, maka sangat banyak yang terkenal. Di antara murid-murid beliau adalah Al-Hafiz Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi. Al-Mizzi ini adalah ahli hadis, penulis kitab Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal. Kemudian disusun kembali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahdhibut Tahdhib. Kemudian Tahdhibut Tahdhib diringkas lagi oleh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdhib. Ini buku tentang para perawi Kutubus Sittah. Kalau antum ingin tahu perawi ini dalam Sahih Bukhari, fulan ingin tahu, lihat buku ini. Dalam Sunan Tirmidzi ada an fulan, ada rawinya ente ingin tahu, kembali kepada kitab Tahdhibul Kamal yang kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai menjadi Takribut Tahdhib. Sumber buku ini adalah kitab karangan murid Ibnu Taimiyah namanya Al-Mizzi. Kemudian di antara murid beliau adalah Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi, seorang ahli hadis juga yang punya buku terkenal Al-Muharrar, kumpulan hadis-hadis yang ini merupakan kurikulum yang dipelajari oleh para penuntut ilmu di kuliah hadis di Universitas Islam Madinah. Masuk kuliah hadis S1 yang disuruh hafal kitab Al-Muharrar. Hadis-hadisnya harus dihafalkan. Mereka anak kuliah hadis harus hafal 1000 hadis ya. Dalam pelajaran mereka diambil dari kitab Al-Muharrar. Kemudian di antara murid Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah Az-Zahabi. Az-Zahabi yang masyhur, ulama ahli sejarah dari kalangan mazhab Syafi'i yang punya kitab Tarikhul Islam, kalangan Az-Zahabi, demikian juga kitab Siyar A'lam An-Nubala. Terkenal. Siapa yang tidak tahu Al-Imam Az-Zahabi, dan juga ahli hadis seperti beliau punya buku Mizanul I'tidal ya, tentang buku tentang rawi-rawi hadis yang dikritik,
yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Lisanul Mizan. Ya, inilah Az-Zahabi rahimahullahu taala. Demikian juga dalam kitab misalnya kitabnya Abu Abdillah Al-Hakim, ya, Mustadrak, yang dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di luar dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kumpulkanlah beliau dalam buku namanya Al-Mustadrak. Terkadang diberi komentar oleh Az-Zahabi, benar, dikritiki, ya. Itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian dan dia bermadzhab Syafi'i. Di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ma'ruf, bukunya sangat banyak dari mazhab Hambali. Kemudian Ibnu Muflih yang punya kitab Al-Furu' dan Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang juga dari mazhab Hambali. Dan di antara murid beliau yang sangat terkenal adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari mazhab Syafi'i yang punya tafsir Ibnu Katsir dan punya buku sejarah Al-Bidayah wan Nihayah yang sangat tebal, ya. Ini di antara murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang bertanya, Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Jadi kita lihat sejarahnya, kakeknya Hambali, bapaknya apa? Hambali. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada dasarnya bermadzhab Hambali. Pada dasarnya bermadzhab Hambali. Namun setelah itu beliau tidak lagi bermadzhab dengan madzhab tersendiri. Beliau berfatwa dengan ijtihad beliau, tidak terikat pada madzhab tertentu. Oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, dikatakan nasya'a Hambaliyan tsumma sara, asalnya dia Hambali, la yufti bi madzhabin muayyan. Setelah itu beliau tidak berfatwa dengan madzhab tertentu. Bal bima qamat dalilu alaihi indahu, bahkan beliau berfatwa sesuai dengan dalil yang tegak di sisi beliau. Wa laqad nasara sunnah al-mahdhah wa tariqat salafiyah, maka beliau benar-benar menolong sunnah yang murni dan beliau berjalan di atas jalannya para salaf, ya. Oleh karenanya kalau dikatakan Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali, kita bilang iya, asli bermadzhab Hambali, tapi dalam banyak fatwanya beliau tidak terikat dengan madzhab apa? Hambali. Terkadang beliau merajihkan mendapat madzhab Syafi'i, terkadang beliau merajihkan madzhab Hanafi. Berdasarkan dalil yang kuat pada beliau, tapi awalnya beliau belajar dengan madzhab Hambali. Dan ini cara belajar yang terbaik. Seorang cara belajar yang terbaik kalau dia punya ilmu yang waktu yang luas dan kecerdasan yang luas, kesempatan untuk belajar yang banyak, seharusnya dia belajar dengan mazhab terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian dia silakan berijtihad. Setelah itu yang penting dia menguasai mazhab tertentu terlebih dahulu, baru kemudian dia membandingkan mazhab yang satu dengan mazhab yang lain.